Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita dari kelompok 9 mau mempresentasikan materi tentang Baitul Mal wa Tamwil, singkatannya BMT, untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baik, kita dari kelompok 9 kelas manajemen sore semester 5 mau memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Vina Maulidia, NIM 2018-122-1128. Rekan saya Bagus Setiawan, NIM 2018-122-1062. Dan rekan saya Nurul Iza Mufida, NIM 2018-122-1027. Yuk teman-teman, kita simak baik-baik ya materinya, jangan sampai kelewatan. Jadi teman-teman, Baitul Mal wa Tamwil ini merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin. Lalu Baitul Mal wa Tamwil ini melakukan operasi atau prakteknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu pada ketentuan-ketentuan atau pedoman Al-Quran dan Al-Hadis, di mana tata cara bermuamalatnya itu menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manajer dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Begitu teman-teman. Nah, sampai sini sudah paham belum teman-teman Baitul Mal wa Tamwil itu seperti apa? Kalau belum, simak slide ini ya. Di poin slide ini, kita kelompok 9 menyimpulkan bahwa Baitul Mal wa Tamwil ini terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil, di mana Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana. Sederhananya yang non-profit seperti zakat, infak, dan sodako. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Begitu sederhananya. Lalu, secara kamus kontemporer Arab Indonesia, Baitul Mal diartikan sebagai rumah dana atau harta, dan Baitul Tamwil diartikan sebagai rumah usaha atau rumah pembiayaan. Perbedaan selanjutnya, Baitul Mal dikembangkan untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari sini memiliki tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuan dari keduanya yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara fungsi, yaitu mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Visi dan misi. Ada dua visi dan misi, yaitu visi misi sosial yang mewujudkan melalui Baitul Mal dan visi dan misi bisnis yang diwujudkan melalui Baitul Tamwil. Produk simpanan, di mana mengajak masyarakat untuk bisa menabung di BMT dengan sistem akad, titipan atau investasi yang diberikan bagi hasil atas dana yang diinvestasikan. Produk pembiayaan kegiatan atau kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif, dengan akad yang disepakati. Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi karena ia dimiliki oleh masyarakat menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan kredit. BMT juga memiliki beberapa jenis akad yang digunakan sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukan. Yang pertama, mudharabah, merupakan merakat akad kerjasama di mana suatu pihak menginvestasikan dana sebesar 100% dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sosial dan porsi investasi. 2.
musyarakah. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Murabaha, jual beli di mana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli. 4. Salam, akad jual beli barang dengan cara memesan dan pembayaran yang harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Istiqna, akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan dan penjual. Ijarah, akad pemindahan hak guna atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Qard merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut. Ron, menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pada sistem operasional BMT syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan suatu dengan lainnya. Di lembaga syariah ini tidak dikenal dengan istilah bunga, baik saat menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam pembiayaan atau dana untuk usaha yang dibutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpun modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.